فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين الدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يسبقهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على ليس لوقتها كاتبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة طير مما يشتهون وحور إن كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود والآخرين يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا أكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون والسابقون عليه من الأولاد الصادقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون إلا أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلو Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in. Apa kabar teman-teman Kalisa semuanya? Alhamdulillah ya. Baik, kita hari ini akan mempelajari tema Al-Quran yaitu surat Al-A'la. Sebelumnya kita akan bersama-sama murojaah atau mengulang atau review tentang materi kita yang beberapa waktu yang lalu sudah kita pelajari. Terima kasih Pak Ganis, saya sampaikan ini tempatnya Masya Allah ya, keren. Bisa kapan-kapan lewat sini mampir ya. Tapi mudah-mudahan tutup pintunya terbuka karena jarang dipakai ternyata. Baik, kita akan review sebentar tentang 4 tingkatan rezeki. Masih ingat apa enggak ini teman-teman? Ada 4 tingkatan rezeki. Ada berapa? Ada 4. Ada rezeki paling rendah, ada rezeki paling tinggi, ada rezeki yang paling utama,
dan ada rizki yang paling sempurna. Yang pertama apa? Rizki yang paling rendah. Nah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, yang disebut dengan rizki yang paling rendah adalah harta. Al-malu huwa adna darajatir rizki, bahwa harta adalah rizki yang paling rendah. Kenapa? Karena baik dengan cara halal maupun haram, semua orang bisa mendapatkan rizki. Bahkan dengan diam-diam itu bisa dapat rizki 74 kg emas. Padahal diam-diam aja ya. Silent is cool ya. Silent is cool. Diam itu emas, tapi diam-diam menyimpan 74 kg emas. Entah emasnya palsu atau asli nggak tahu. Mas Ganis ya. Maka harta adalah rizki yang paling rendah. Kemudian lawannya adalah rizki yang paling tinggi. Kebetulan sama dengan nama tema kita hari ini, surat Al-A'la. Jadi as-sihhatu huwa a'la. Nah, as-sihhatu huwa a'la. Bahwa sehat itu adalah a'la, paling tinggi, darajatir rizki. Bahwa sehat adalah rizki yang paling tinggi. Kenapa saya ulangi lagi? Karena ada hubungannya dengan Al-A'la. Oke? Maka semua harta kita bisa kita pertaruhkan agar kita selalu sehat wal afiat. Karena itu Rasulullah mengajarkan doa agar kita selalu sehat setiap hari. Doanya adalah, monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basori. Ya Allah, sehatkanlah badanku, sehatkanlah pendengaranku, sehatkanlah penglihatanku. Belum doa-doa yang lain. Di antaranya adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, saya ingin mengharapkan pada Engkau, yaitu selalu dimaafkan dan diberi kesehatan. Nah, itu menunjukkan betapa kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga disebut dengan rezeki yang paling tinggi. Paling tinggi bahasa Arabnya apa? Al-A'la. Nah, kita akan bahas surat Al-A'la. Saya ingatkan dulu, murajaah, review. Kemudian kalau ada rezeki yang paling tinggi, ada rezeki yang paling utama. Kira-kira masih ingat apa enggak, teman-teman? Rezeki yang paling utama itu apa? Mengalahkan rizki yang paling rendah dan paling tinggi. Dia adalah wa abna'us sholih, memiliki anak keturunan yang soleh itu lebih utama dibandingkan rizki apa? Harta dan kesehatan. Sehingga tugas kita semua ketika diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi rizki yang lain-lain, jangan lupa sampai tidak mendapatkan rizki anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga yang soleh dan solehah. Dan ini juga banyak doanya agar kita memiliki keturunan yang soleh. Di antaranya dalam surat As-Saffat ayat 100 berbunyi, masih ingat? Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin, yaitu ya Tuhan kami, berilah kami keturunan yang saleh. Belum lagi yang lain di surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 74. Rabbana, sama-sama, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pasangan kami, anak turun kami, lil muttaqina imama, bisa menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka menunjukkan betapa keluarga ini sangat-sangat penting. Dijaga keharmonisan, jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai ada percekcokan, jangan ada perceraian. Diusahakan, ya, diusahakan. Baik. Oke, yang pertama tadi apa? Ayo konsentrasi. Rizki paling rendah harta, paling tinggi kesehatan, yang paling afdol, paling utama
memiliki anak atau keluarga yang soleh. Sekarang paling sempurna sudah, paling topnya. Apa itu yang paling sempurna? Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, walaupun mungkin kita belum mendapatkan harta sesuai harapan, kesehatan kita juga mungkin belum sesuai harapan kita, belum prima, atau mungkin masih sering sakit, sering kontrol dan seterusnya. Kemudian juga mungkin belum memiliki anak, keturunan, keluarga yang soleh dan solihah. Jangan sampai tidak mendapatkan rezeki yang paling sempurna. Masih ingat apa? Ini setahun yang lalu nih saya ingat ini. Yaitu memiliki rasa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya ridho? Menerima takdir dengan senang hati. Menerima takdir dengan senang hati, bukan menerima takdir dengan terpaksa. Ya, kita biasanya kalau menerima sesuatu yang tidak enak itu menerima dengan senang hati atau dengan senep hati. Biasanya pasangan nggak sesuai harapan, hartanya nggak sesuai harapan, ya kan, keluarga dan seterusnya seperti itu. Nah, maka kita harus menerima takdir itu dengan senang hati, karena kebaikan datangnya dari Allah, keburukan juga datangnya dari diri sendiri. Kan dari diri sendiri, emang dari Allah. Kebaikan datangnya dari Allah, keburukan datangnya dari siapa? Ayo, dari diri sendiri. Semua penyebabnya adalah dari diri sendiri, tapi semuanya atas izin Allah. Maka bagaimana agar kita selalu ridho, terus menerima dengan senang hati? Maka caranya adalah dengan berdoa. Doanya adalah apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka ketika sakit mungkin gak sembuh-sembuh, harta mungkin pas-pasan, mungkin keluarga juga bermasalah, menggoda dan seterusnya, katakan kepada Allah, raditu billahi rabba. Aku ridho ya Allah atas apa yang Engkau berikan kepadaku. Aku tidak nyalahkan siapa-siapa, tapi kita nyalahkan siapa? Diri sendiri. Bahasa Maduranya, don't blame others. Apa? Don't blame others. Blame yourself. Jangan salahkan diri sendiri. Salahkan dirimu. Jangan salahkan orang lain, tapi salahkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena sudah ada rumusnya di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan, dia pasti akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat syarron, saru apa artinya saru Jawa? Saru, nggak pantas, keburukan, kejahatan, ya rohu, dia juga pasti akan mendapatkan balasannya. Maka ini disebut dengan hukum universal, hukum sebab akibat. Perbuatan baik pasti akan dapat balasannya, perbuatan buruk juga pasti akan dapat balasannya. Baik, itu review materi kita. Karena ilmu kalau tidak diulang, coba diikuti, ilmu kalau tidak diulang akan hilang. Ilmu kalau tidak diulang akan hilang. Begitu juga semua ilmu apapun itu kalau nggak diulang pasti akan hilang. Maka perlu review. Baik, sekarang kita materi apa itu surat Al-A'la. Kita baca dulu bersama-sama. Disiapkan HP-nya yang ada mushaf Al-Qur'annya, tapi notifikasinya dimatikan, di silent, supaya tidak terganggu dengan notifikasi yang masuk, ya. Silahkan di silent dulu, kemudian kita akan baca bersama-sama surat Al-A'la. Surat ke berapa? 87. Mungkin kalau nggak bawa, insya Allah sudah hafal, karena ini termasuk yang sering